tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar fate dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau strafbar fate. Hubungan antara perbuatan pidana atau strafbar fate dengan pertanggungjawaban atau toekenningsvatbaar fate adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualistis yang diatur yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya orang yang dinyatakan atau dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, toekenningsvatbaar fate, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Gebreke ontwikkeling atau ziekelijk storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmacht atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noodweer dan noodweer excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya karena ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau ambtelijk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan ambtelijk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bammelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bammelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana,
dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana, niat strafbar atas suatu faith atau perbuatan ya. Nah, tetapi kalau kita cermati lebih lanjut, sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya, baik ya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu, dalam pasal 51, mohon izin majelis, apakah saya boleh menyerahkan juga? Izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah faith ya atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau faith yang dimaksud dalam perintah jabatan atau amtelk bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijk. Demikian majelis. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah, tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegdgezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung, itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Benar, secara objektif perlu saya sampaikan, tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi paling tidak ada dua asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau amtelk bevel tersebut. Yang pertama adalah asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai
bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasarana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik, ya, konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan melaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah, ketika diperhadapkan pada dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya, dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Demikian. Apabila seseorang penerima suatu perintah jabatan dari penguasa atau pejabat berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, misalnya tindak pidana pembunuhan. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika merumuskan perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan, sama sekali tidak membatasi perbuatan pidana apa saja yang diatur dalam pasal 51 ini, karena ini memang adalah ketentuan yang bersifat umum ini, pasal 51 ini. Jadi memang pada prinsipnya hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh, orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain, atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan. Nah, mengapa demikian? Karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan, ada hubungan hukum publik yang terjalin di antara pemberi dan penerima perintah, atau public rhetoric for holding. Meskipun dalam perkembangannya bukan lagi hanya perintah, melainkan juga instruksi, dan hubungan antara yang diberi dan diberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri, gitu ya, ada hierarki seperti itu. Yang penting ada otoritas publik ya dari seorang penguasa atau pejabat yang berwenang tersebut. Berbicara mengenai kaitan antara perintah jabatan dan penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP, maka sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda tapi bisa memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita lihat dalam perintah jabatan itu berarti ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah, karena lebih seperti itu ya. Dan kalau bicara tentang penyertaan, maka ada 4 kapasitas pelaku ya. Kalau bicara penyertaan berarti itu juga berbicara mengenai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku. Makanya pasal 55 itu mengatakan dipidana sebagai pelaku ya. Yang pertama adalah dalam kapasitas orang itu yang melakukan diri sendiri. Dia mewujudkan anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Itulah yang disebut dengan pleher. Yang kedua ada don pleher. Don pleher itu adalah orang yang menyuruh lakukan. Di sini setidaknya ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan ada orang yang disuruh, manus ministra. Umumnya, orang yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia itu hanya dianggap sebagai alat dari yang disuruh. Yang ketiga adalah mideplegan, artinya orang itu turut bersama-sama mewujudkan suatu delik, ya, baik dia memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur di antara para pelakunya. Dan yang terakhir adalah with looking atau with looker orangnya. With looker ini adalah sebenarnya bahasa yang lebih tepat dan kebetulan juga diakomodasi dalam KUHP baru ini, bukan sekedar membujuk atau menganjurkan tapi menggerakkan. Jadi terjemahan dari with looker itu menggerakkan karena dianggap mampu untuk menggambarkan semua gerakan-gerakan tadi, bagaimana upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara-cara yang terbatas atau limitatif. Misalnya dengan pemberian, dengan janji, penyalahgunaan kekuasaan dan penyesatan dan sebagainya. Tapi rumusannya telah direformulasi dengan lebih jelas supaya mengurangi misinterpretasi atau multitafsir. Apakah boleh ditampilkan di yang slide kedua? Baik, jadi kalau kita lihat di kolom ketiga, orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama adalah kalau dia melakukan tindak pidana itu sendiri. Yang kedua, melakukan tindak pidana dengan perantaran alat
atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, turut serta melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara-cara limitatif yang seperti saya sampaikan. Yang menarik, kalau kita lihat di penjelasan pasal 20 ini, boleh turun sedikit slide-nya, yang dimaksud dengan perantaran alat ini misalnya menggunakan remote control. Bahkan dalam keadaan lain itu bisa saja menggunakan bantuan dari binatang. Yang digunakan secara langsung, secara tidak langsung maksud saya, untuk melakukan tindak pidana, karena dalam hal menyuruh lakukan, penjelasan pasal 20 KUHP baru ini mengatakan, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Berarti berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hensstraf, Zonderskut atau actus non facit reum, nisi mensit rea. Nah, menurut Van Hammel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi, kemampuan dan kenormalan psikis. Ya, menurut Van Hammel. Menurut ahli bagaimana? Ya, izin menjawab penuntut umum. Jadi memang ini adalah konsekuensi dari perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling bertentangan satu sama lain. Bukan bertentangan, maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing. Dan kalau saya ingat petua guru-guru saya, karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini, sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang psikis. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran bersifat normatif. Mohon maaf penuntut umum, kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis, sudah barang tentu lembaga pemasyarakatan akan penuh penuntut umum. Oleh karena itu ketika tadi Van Hammel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis, maka mungkin sudah waktunya hukum pidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut. Demikian. Baik, ada 3 permasalahan yang menurut Van Hammel tadi. Itu satu, memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Nah, menurut ahli bagaimana? Menurut ahli, ini apa yang disampaikan tadi, ini tidak terlepas dari adanya psikis dalam hal pertanggungjawaban pidana itu. Satu, ada 3 hal yang perlu ahli ketahui menurut Van Hammel, itu adalah memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Yang nomor 2 adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang. Nah, dikaitkan dengan doktrin-doktrin tersebut, itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya, turkening verbal tadi. Itu memang keadaan 3 tadi, untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat. Ini harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif menurut umum. Oh, jadi itu sifat yang terjadi menjadi kumulatif. Apakah sifat-sifat tersebut diejawantahkan menjadi misalnya berdoa dulu, habis itu dia melakukan perbuatan yang secara sosial dilarang oleh masyarakat? Ya. Apakah itu termasuk suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan? Ya, tentu saya tidak mengetahui secara persis fakta yang mungkin ditanyakan dalam pertanyaan penuntut umum. Tapi ketika seorang berdoa, mungkin saja dia sedang menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, apakah dia bisa dipidana kalau dilakukan itu. Dan kalau dikaitkan tadi dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dia menerima perintah, sesungguhnya dia berada dalam keadaan konflik penuntut umum. Berarti secara faktual dia sadari. Iya. Tapi belum tentu dia memiliki kehendak untuk menentukan. Betul, itu saya akan mengarahkan. Yang nomor 3 adalah adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dia bebas, dia tidak dalam keadaan tekanan, dia tidak dalam keadaan yang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang suatu keharusan, harusnya seperti itu. Menurut ahli bagaimana? Ya, jadi yang ditanyakan penuntut umum ini adalah paham indeterminism, betul ya? Betul. Yang dianut dalam aliran klasik, betul. Dimana ya istilahnya kalau orang itu dia bisa menentukan kehendak bebas gitu ya, betul, berbuat atau berbuat sesuatu. Betul. Tapi dalam perkembangannya penuntut umum, kita juga berangkat ke dalam aliran hukum pidana modern. Siap. Yang menganut paham determinism.
Determinism ini berarti tingkah laku individu adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang menimbulkan hubungan sebab akibat dari apa yang dia putuskan tadi. Jadi kehendak bebas ini tidak lagi menjadi suatu hal yang absolut dalam hukum pidana modern. Dan yang tadi penutup tanyakan itu berada dalam aliran klasik. Dan kalau kita nanti akan masuk ke dalam KUHP ya, meskipun itu masih nanti ya? Ius constituendum, tapi nilai-nilai hukumnya boleh digali karena ada izin penuntut umum, ada pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih, Mas. Ini satu. Bicara masalah perintah jabatan, hal tersebut tidak lepas dari adanya doktrin militer. Melihat perintah jabatan tidak lepas dari doktrin militer. Nah, menurut ahli bagaimana? Iya, jadi tadi kan saya pada saat menjelaskan beberapa tafsir putusan Mahkamah Agung terkait itu memang menjelaskan ada hubungan secara de facto dan de jure dan pengendalian efektif seperti yang terjadi di kemiliteran. Betul. Tapi uniknya, penuntut umum, saya nggak bawa putusannya, mungkin saya sempat tulis di Kompas mengenai hal ini, tapi begini, penuntut umum. Dalam salah satu bagian pertimbangan dari putusan Enrico Guterres kalau saya nggak salah, nanti saya dicek ya. Meskipun ini nggak ada kaitan langsung dengan pasal 51, tapi Mahkamah Agung mencoba menafsirkan siapa yang dimaksud dengan pejabat atau penguasa yang berwenang. Itu Mahkamah Agung mengatakan seperti halnya juga dalam kepolisian. Nanti bisa saya fotokopikan untuk penuntut umum. Seperti halnya dalam hal kepolisian. Kepolisian, karena satu. Dari awal secara historis tadi disampaikan bahwa kepolisian itu adalah mengandalkan militer. Seperti itu. Jadi maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu, tidak lepas dari adanya doktrin militer. Betul. Nah, tadi kalau ahli mengatakan bahwa hal tersebut coba di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 kalau nggak salah ini. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Perintah dinas. Ini jelas termaktub di dalam pasal 103 ayat 1 KUHPM Pidana Militer. Nah, oleh karena itu kenapa saya kaitkan dengan doktrin tadi bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer. Ini kalau ini pendapat saya. Jadi kalau tadi mengatakan saya rasa ahli pasti akan sependapat. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal itu. Ya. Ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu, yaitu satu disampaikan oleh atasan yang berwenang. Tadi ahli sudah menyebutkan. Kedua, dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas. Ini ada 3. Ya. Tidak bertentangan dengan hukum. Ini yang paling pokok. Tidak bertentangan dengan hukum. Perintah jabatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada lagi ayat B-nya, prajurit bawahan yang melakukan atau tidak mentaati walaupun itu perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diterapkan pasal 03. Ada lagi peraturannya. Begitu juga di dalam huruf C, majelis hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan harus memperhatikan tersebut. Makanya kami, apakah ini masih dilakukan di dalam salah satu tadi menyangkut masalah perintah jabatan itu salah satunya adalah di kepolisian. Nah, mohon bisa mendapatkan pencerahan ini. Terima kasih. Terima kasih penuntut umum. Luar biasa sekali pertanyaan Anda. Itu begini. Yang disampaikan oleh penuntut tadi adalah dalam lingkup militer yang bersifat bersifat lex specialis ya dari KUHP. Dan pasal 51 KUHP sebagai ketentuan umum ini sebenarnya sipil. Nah, makanya kalau kita kaitkan juga, ada juga ketentuan di pasal 413 kan tentang kejahatan jabatan. Manakala seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau mengabaikan menggunakan kekuatan di bawah perintahnya yang diminta penguasa sipil, ada ancaman pidana untuk itu. Nah, jadi memang ini konteksnya adalah kalau ada keraguan-raguan akan hapusnya elemen melawan hukum tadi, yang seperti saya sampaikan dalam konteks perintah jabatan atau absolute level, maka kita harus melihat dari sisi kesalahan psikologisnya.
apakah dia memiliki guilty mind untuk melakukan tersebut. Sekalipun memang dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, yang dilarang, yang melawan hukum, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ketika dia berada dalam konflik seperti itu, maka ukuran-ukuran kesalahan normatif sangat sulit untuk dipakai. Tadi penuntut umum juga menyampaikan bagaimana keadaan psikologisnya kan. Saya kutip kembali. Jadi itu sangat matters untuk menentukan bagaimana apakah seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Demikian betul. Oleh karena itu, saya masih harus mendapatkan pencerahan lagi menyangkut hal tersebut. Maka berkaitan dengan hal tersebut, melihat adanya, kalau saya melihatnya dari perintah jabatan itu adalah menyangkut masalah doktrin militer, walaupun pasal 51 KUHP jelas itu untuk sipil. Namun ini yang nggak bisa kita lepaskan, karena apapun yang ada, ini adalah untuk mengkreat seolah-olah bahwa suatu perintah jabatan itu menjadi suatu perintah kedinasan, walaupun tadi saya sampaikan kepada ahli bahwa itu secara tiga tadi ada yang dilarang oleh secara sosial masyarakat, dilarang untuk dilakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, menurut ahli bagaimana ini? Ya, mungkin tadi saya terima kasih penuntut umum. Makanya tadi saya sudah jelaskan, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang penuntut umum sampaikan tadi, tidak membatasi tersebut. Maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada, dalam rumusan KUHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang. Dan yang hapus itu adalah melawan hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on reh elemennya. Nah, tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto dan jure pengadilan efektif, kadang-kadang penuntut umum dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena jargon-jargon seperti siap laksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi, bahwa kehendak dia nggak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata-rata akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan, dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana, kesimpulan saya. Tetapi ada juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Nah, jadi kita hubungkan dengan teori daripada Panhamel tadi yang disebutkan saudara JBO yang mengatakan di mana pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: satu, menentukan arti dan akibat perbuatan itu sendiri; dua, menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan ketiga, menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Pertanyaan saya, ahli, jika dihubungkan pertanggungjawaban pidana dengan orang yang diperintah, jadi di sini saya minta ahli coba memberikan ilustrasi kasus atau ilustrasi enggak kasus seseorang yang harus dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Jadi kalau yang tadi yang ahli sebutkan itu sebaliknya, saya meminta kepada ahli coba buat dulu ilustrasi supaya kita agak terang benderang ini ilustrasi kasus seseorang yang diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Tadi saya sudah sampaikan menurut doktrin dari Hazewinkel Suringga, tidak semua perintah jabatan itu memang membenarkan perbuatan yang dilakukan. Semua tergantung cara, keadaan, sarana prasarana yang digunakan untuk memberikan perintah dan juga melaksanakan perintah tersebut. Mungkin contoh klasik, karena tadi saya bilang tidak banyak referensi buku yang mengulas tuntas tentang Amtrak Bevel ini. Contoh perintahnya adalah klasik ini, ya. Supaya saya tidak salah, saya langsung ambil aja dari bukunya langsung kan. Itu Hazewinkel Suringga mengatakan, dan beberapa contoh lainnya itu mengatakan, waktu itu ada keadaan darurat, jam malam diberlakukan. Seorang wali kota, karena tadi saya mengatakan bahwa perintah jabatan ini perkembangannya adalah public rhetoric for holding, ya, tidak harus hubungan militer juga ya, dalam perkembangannya ada terjadi seperti itu. Dia memerintahkan setiap orang yang keluar jam malam lewat dari jam 8 malam tembak semuanya.
Ini pernah ada kejadian seperti itu. Nah, perintah seperti ini secara asas proporsionalitas diukur secara normatif pun itu nggak bisa dibenarkan. Mungkin dia saja mau beli susu untuk anaknya atau beli makanan, nggak ada alasan, pokoknya keluar tembak langsung gitu. Nah, hal seperti ini yang diuji secara proporsionalitas dan subsidiaritas. Dan apakah dalam kondisi tersebut ada keadaan tertekan, terpaksa dari si pemerintah sehingga dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Harusnya ketika dia menerima perintah dari wali kota, setiap orang yang keluar lebih dari jam 8 malam tembak di tempat, dia harus berpikir juga, apa betul ya saya harus melakukan ini. Makanya dalam konteks Amtrak Bevel itu berbeda dengan pasal 5, meskipun sama tapi agak sedikit berbeda daya kritisnya. Ketika seorang melaksanakan ketentuan undang-undang menurut pasal 50, wettelijk voorschrift, orang itu nggak boleh bertanya lagi. Meskipun undang-undangnya dirasa tidak adil, dia harus lakukan itu, nggak boleh bertanya. Tapi memang dalam Amtrak Bevel, orang itu nggak boleh bertanya lagi. Meskipun undang-undangnya dirasa tidak adil, dia harus lakukan itu, nggak boleh bertanya. Tapi memang dalam Amtrak Bevel, seseorang itu harus berpikir kritis. Dia bisa bertanya dalam hati, kalau saya lakukan ini gimana ya? Kalau saya nggak lakukan ini resikonya apa ya? Kalau saya abaikan ini apa yang akan terjadi pada hidup saya? Dia berada dalam situasi terpaksa untuk melaksanakan perintah tersebut. Makanya saya bilang tidak cukup untuk menilai hal-hal tadi yang ditanyakan oleh yang mulia penuntut umum, yang terhormat penuntut umum maksud saya, dari sisi ukuran normatif deskriptif saja, tidak cukup. Oke, saya lanjutkan sambungan daripada ilustrasi tadi. Berarti tolong dulu saudara ahli menjelaskan kepada kita ini di mana sih perbedaan perintah positif, perintah yang benar dengan perintah yang tidak benar, negatif itu. Mungkin izin penuntut umum, apakah boleh ditampilkan tadi? Jadi yang slide tadi. Jadi kalau kita lihat di ayat 1 boleh, page 1 atas ya. Jadi bicara tentang ini istilah di ayat 1 dan ayat 2 ini adalah yang pertama ini memang dia punya otoritas begitu. Yang kedua, dia nggak punya otoritas, tetapi ketika si penerima perintah ini menerima perintah, dia dengan itikat baik, dengan dohwe de tro menganggap ya udah ini masih dalam lingkup pekerjaannya deh. Misalkan menangkap orang, menahan orang, itu masih dalam lingkup pekerjaan dari seorang reserse misalnya. Dia tetap lakukan, itu ayat 2 penuntut umum. Demikian. Masih ada lagi? Satu lagi majelis. Silakan. Oke. Ini langsung aja ke contoh kasus ya, ke contoh kasus saja. Okay. Aku kasih ilustrasi kasus terkait perintah kedinasan. Apa ini perintah kedinasan atau perintah bukan kedinasan? Contohnya saya kasih contoh, nggak masuk ke kasusnya ini ya. Contohnya kita bikin ilustrasi si A melaksanakan pekerjaan di luar kedinasan. Tapi si A ini adalah contohnya orang mungkin polisi. Ada perintah kepada si A ini untuk memukul orang, bukan membunuh seperti dalam kasus ini. Patut diketahui si A perintah itu tidak benar, artinya negatif. Pertanyaan saya, apakah ini masuk dalam perintah jabatan yang memerintahkan tadi pasti atasannya perintah jabatan. Pertanyaan saya, apakah ini masuk dalam perintah jabatan yang memerintahkan tadi pasti atasannya perintah jabatan yang menjalankan perintah tersebut melakukan karena dalam diri si A tersebut memikirkan bahwa bosnya ini adalah pejabat padahal perintah itu negatif begitu. Tolong terangkan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi penuntut umum yang terhormat, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan yang dilarang apa yang masuk dalam konteks pelaksanaan perintah jabatan tadi. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya pikir penjelasan mengenai tafsiran bukan tafsiran, kaidah hukum tepatnya, kaidah hukum dari Mahkamah Agung mengenai ada hubungan secara de facto dan de jure dalam pengendalian yang efektif, baik dia itu sedang berdinas atau tidak berdinas, itu dalam hal-hal yang bersifat dunia kemiliteran atau kepolisian itu biasanya akan selalu attach, akan selalu melekat. Misalnya ADCAM ya, ADC ya, ajudan dan sebagainya atau apapun juga, saya nggak ngerti dia ajudan atau profesi yang lain, tapi kurang lebih itu menunjukkan adanya suatu hubungan baik secara de facto atau de jure. De jure itu pada saat kedinasan, de facto itu dalam keadaan sehari-hari. Kurang lebih demikian menurut umum. Terima kasih. Ketika seseorang tersebut sudah melanggar ketentuan internal Perkap dalam konteks ini, kemudian juga melanggar ketentuan undang-undang, apakah orang tersebut seharusnya mendapatkan sanksi pidana yang jauh lebih berat dibandingkan orang yang sebenarnya hanya melanggar satu ketentuan saja? Bagaimana pandangan ahli? Tolong pencerahannya. Terima kasih ahli. Baik, izin
Jadi begini, memang harus dibedakan antara forum yang mengadili permasalahan etik dan forum yang mengadili masalah pertanggungjawaban pidana. Itu adalah dua forum yang saling berbeda satu sama lain. Namun memang sangat disayangkan, unfortunately, KUHP yang kita gunakan saat ini belum memiliki tujuan dan pedoman pemidanaan atau objective and guidelines sentencing. Orang sering sekali menyebutnya dengan standard of sentencing. Yang ditanyakan oleh penuntut umum yang terhormat tadi, hal-hal yang mendasari itu bisa saja itu masuk dalam item-item hakim ketika memeriksa dan mengadili dan memutus suatu perkara. Makanya saya sudah sering kali menyampaikan, ketika hakim menganalisa satu perkara, memeriksa, melihat unsur-unsur bestandelen atau elementen yang terkandung dalam satu pasal, itu dia hanya terpaku secara normatif. Tetapi ketika diberikan tujuan dan pedoman pemidanaan, maka ketika hakim mengadili, dia nggak hanya berpaku pada asas legalitas, ya ada tindak pidana secara verbal, dia nggak hanya terpaku pada asas kesalahan atau asas kulpabilitas, tapi dia juga terikat pada tujuan dan pedoman pemidanaan. Tujuan dan pedoman pemidanaan ini selain bisa memberatkan juga bisa meringankan tentunya, gitu. Ya, demikian. Oke. Ini yang membedakan antara perintah bersifat publik dan perintah bersifat bergerak-gerak. Oke. Bisa ahli terangkan itu? Ya, jadi gini, yang dimaksud dengan public rechtelijk verhouding itu adalah hubungan hukum publik. Meskipun dalam perkembangannya dulu kan itu kan tadi awalnya kemiliteran ya dalam peradaban kerajaan Romawi itu berkembang. Jadi memang bukan hanya atasan bawahan yang bersifat kedinasan, tapi juga bisa jadi perintah dari sipil yang tadi seperti contoh dalam pasal 413. Jadi konteks hubungan publik itu adalah memang di luar hubungan privat. Ya, artinya tidak seperti saya dengan warga negara yang lain, tapi memang harus ada otoritas. Makanya disebut dengan tadi berwenang atau tidak berwenang itu ada berbicara mengenai otoritas gitu. Jadi yang dimaksud ahli dengan perintah publik itu apa? Ini kan tidak ada surat perintah, ini tidak ada surat kedinasan untuk itu. Yang dimaksud ahli perintah itu apa? Jadi itu bukan bicara tentang tertulis atau tidak tertulis, karena perintah itu memang lahir dari hubungan. Bukan soal bagaimana saya perintahkan kamu dengan tertulis untuk melakukan sesuatu, enggak. Dengan lisan pun itu bisa menjadi suatu perintah atau instruksi untuk melaksanakan sesuatu. Dan dalam secara de facto tadi, nggak usah secara de jure ya, misalkan ada bentuk surat atau nota dinas dan sebagainya, secara de facto nggak mungkin bawahan itu sulit mempertanyakan, untuk apa ini? Nggak siap laksanakan. Nah hal seperti itu yang seringkali ditemukan dalam keadaan nyata yang mungkin bisa terlihat di kemiliteran atau di kepolisian. Jadi hubungannya, bukan soal bagaimana caranya memberikan itu. Nah, silakan saudara penuntut umum ditanggapi. Tadi yang ahli menerangkan Wills teori ya. Yang ahli terangkan Wills teori ya, kehendak. Ya. Bagaimana dengan Purstelling teori? Bayangkan. Ya. Jadi kan ya memang ini kan ada perbedaan pandangan terkait hal tersebut. Tapi memang karena ini juga dilihat oleh publik ya, kita mungkin hindari penggunaan bahasa-bahasa yang membuat publik tidak mengerti. Tetapi gini, kalau berbicara tentang membayangkan dan tadi bisa dia mempunyai kehendak atau tidak, itu sekali lagi perlu diuji dengan alat bantu ahli yang lain. Tentu saya tidak bisa menerangkan dari sisi psikologis penuntut umum. Terima kasih. Oke, cukup ya? Cukup. Baik.